Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hakikat daripada makna salat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tadi beliau sebut di dalam kitabnya bahwasanya as-surah agomnaha, gambarannya salat, gambarannya zikir, gambarannya ibadah sudah kami bangun, sudah kami jalankan. Yang tersisa apa maknanya? Karena salat memiliki gambaran yang zahir dan makna yang batin. Makna gambaran salat yang zahir adalah berdirinya kita, i'tidalnya kita, ruku', sujud, ini zahirnya salat. Tapi batinnya salat adalah kedekatan hati kepada Allah, tunduknya kita kepada Allah dan penghadapan kita secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpu di pintu Allah. Ini adalah makna daripada salat, dan dengan salat yang semacam ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman. Allah bersabda di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yang sifat mereka adalah di dalam salat mereka khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka di dalam salat enggak lalai, enggak memikirkan ini dan itu, tapi di saat mereka salat mereka khusyuk, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat al-ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau berhamba kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau belum bisa sampai situ, ya udah menghamba kepada Allah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyaksikanmu. Ini penghambaan yang sesungguhnya. Kalau kita sholat tapi kita enggak fokus dengan Allah, enggak khusyuk, enggak di dalam sholat kita enggak ingat Allah sama sekali. Nah, ini bukan sholat. Ini sama aja kayak kita melakukan kelalaian, melakukan hal-hal ghaflah, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena salat dibangun oleh Allah untuk apa? Untuk agar kita mengingat Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Wa anakhtartuka li nafsi fastami' lima yuha innani anallahu alladzi la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku adalah Allah yang mana tiada Tuhan selainku, maka berhambalah kepadaku, sembahlah aku dan juga bangunlah salat untuk mengingatku. Wa aqimis salata li dzikri, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya salat, ini yang harus kita hadirkan di dalam salat kita. Hadirin Allah, saksikan Allah di dalam salat kita. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau nyebutin gimana sih caranya kita khusyuk di dalam salat. Karena banyak dari kita yang ketika kita salat otaknya kita nggak fokus sama sholatnya kita. Terkadang kita lupa ini udah rakaat keberapa, kita lupa surat apa yang dibaca imam. Kita mungkin keluar dari sholat, kita nggak tahu tadi imam baca sholat apa, rakaat pertama, rakaat kedua. Al-Imam Ghazali bilang resepnya kalau kita mau sholat itu ketika kita sholat, kita bayangin seakan-akan ada satu orang yang mulia di mata kita. Baik itu orang tua kita atau itu guru kita, yang mana beliau menyaksikan kita. Menyaksikan, memperhatikan dan menilai sholat kita. Gimana sholat kita? Otomatis kita bakal khusyuk. Kita bakal lihat, oh fulan menilai sholat saya. Kita bakal mencoba khusyuk di dalam sholat. Nah terus kita bilang ke diri kita, masa kita gak malu ngebayangin satu orang makhluk memerhatikan kita, kita langsung khusyuk-khusyuin. Sedangkan Allah yang maha agung, Allah adalah Tuhan. Ini cuma makhluk, kita bayangin, kita makin khusyuk. Allah memerhatikan kita, masa kita gak khusyuk? Begitu kata beliau. Jadi hendaknya dalam sholat kita khusyuk, kita bangunkan makna daripada gambaran yang kita lakukan. Makna di dalam mengaji Al-Quran, makna di dalam sholat, makna di dalam berzikir dan beribadah, dan di dalam sholawat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bangunkan di dalam hati kita makna ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan amal ibadah kita sebagai saksi untuk kita di hari kiamat nanti. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil alamin.